Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami selalu kau lindungi, kau jaga, dan kau pelihara. Sehingga kuasa kegelapan tidak dapat dan tidak mampu menembus batin kami yang terdalam dan mengganggu hidup kami. Terima kasih atas pelindunganmu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus mengingatkan kita bahwa perlawanan kita bukan hanya pada yang kelihatan, bukan hanya kepada yang nampak. Musuh kita adalah yang tidak nampak, yang ada di udara, di langit, di bawah, di alam semesta ini. Kita diingatkan untuk berbaju jirah dan berketopong keutamaan keilahian, iman, harapan, dan kasih. Kita tidak cukup hanya bersandarkan pada kekuatan-kekuatan fisik, kekuatan keuangan, kekuatan dukungan manusiawi. Tidak bisa dan tidak cukup. Ada seorang teman bertanya kepada saya tentang kasus viral Sambo. Ya. Dan dia sangat heran, begitu kejamnya, begitu mengerikannya proses itu. Lalu dia bertanya, mengapa demikian? Saya bilang, segala sesuatu yang nampaknya secara manusiawi tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin karena kekuatan-kekuatan jahat. Orang punya kelemahan memang, tetapi ketika roh jahat masuk, maka bisa hancur lebur dan mengerikan. Dia hanyalah seorang pengawal, tetapi diperlakukan demikian. Ya, kita lihat juga kasus yang baru saja, seorang mantan pendeta yang membunuh secara keji dan kejam teman dekatnya hanya karena cemburu. Ya, kita bisa melihat dalam konteks kehidupan kita sekarang, kejahatan bukan hanya sekedar banyak, tetapi kualitas kejahatan menjadi brutal, menjadi mengerikan, menjadi menakutkan, menjadi secara manusiawi hampir tidak mungkin. Nah, itulah yang kalau kita lihat bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang masuk merusak, merangsek kita, sehingga orang sepertinya tidak mampu dan tidak bisa mengelak hal tersebut. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang membuat kita harus berpikir lebar dan panjang dalam? Saya mengatakan kepada teman tersebut, mari kita latih diri kita untuk setiap hari 15 menit, setiap malam, untuk duduk diam, hening, dan sunyi, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menajamkan seluruh panca indera kita masing-masing, supaya kita tidak mudah tergoda dan tidak mudah digoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang super keji yang bisa kita lihat dalam masyarakat kita. Orang bisa aja mutilasi kepada orang temannya yang hanya karena persoalan kecil dan persoalan singkat. Seorang gadis ditusuk setelah dia pulang dari masjid. Coba lihat. Begitu gampangnya kita tergoda oleh rayuan-rayuan dan cerita dan gambar dan lukisan dan juga film-film yang ditayangkan dalam dunia medsos. Ya, jadi kita bisa melihat di sini betapa rapuhnya kita manusia. Karena itu kita harus memperkuat diri kita dengan selalu siap sedia untuk bersandar kepada Tuhan. Untuk memberikan waktu, pikiran, hati, badan, raga, ya, seluruh diri kita untuk dikuatkan oleh kuasa Tuhan.
ketika kita berdoa, kita itu dikuatkan. Ya, kita dilindungi, kita dijaga dan dipelihara supaya kita tidak mudah tergoda dan terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan jahat yang bukan hanya berasal dari keinginan nafsu-nafsu kita, tetapi dari kuasa kegelapan. Dan itulah musuh kita. Maka mari saudaraku terkasih, kita sadari ya, perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah hanya karena kita mau, bukan hanya karena kita nafsu, bukan karena kita ingin mendapatkan itu, tetapi seringkali ditunggangi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Maka Paulus mengatakan bahwa musuh kita adalah musuh yang tidak kelihatan, kuasa-kuasa kegelapan. Dan ini perlu kita sadari dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang mengatakan tidak ada kuasa kegelapan itu. Ya, buka mata kita, buka mata hati kita. Kuasa kegelapan itu ada di mana-mana. Ya. Kita bisa tergoda dan digoda olehnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan keji. Yesus hari ini pun diancam oleh Herodes yang katanya akan mau dibunuh, tapi Yesus mengatakan Yesus tidak takut. Karena itulah kita percaya kepada Yesus yang telah mengalahkan segala kuasa kegelapan di atas langit, di bumi, di bawah bumi, yang bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Jadi kekuatan kita adalah kekuatan Yesus. Maka mari kita terus banyak berdoa. Jangan berdoa hanya karena kita butuh, karena kita ada ancaman, tapi berdoa memang sungguh-sungguh bahwa kita dibentengi oleh kuasa Tuhan. Semoga Anda tidak jemu-jemunya berdoa. Seperti kata Yesus sendiri, hendaklah kamu tidak jemu-jemunya berdoa, supaya Tuhan membentengi hidup kita, supaya Bunda Maria membentengi diri kita. Dalam bulan Oktober ini, Rosario adalah perisai ilahi yang mengalahkan kuasa kegelapan, yang membuat iblis takut. Karena Rosario, karena doa Salam Maria. Bila Anda tidak punya waktu karena kesibukan dan macam-macam, Anda doakan Bapa Kami dan Salam Maria 5 kali atau 3 kali. Ketika Anda mau bekerja, Anda juga melakukan yang sama. Ya, jadi cobalah bentengi diri Anda dengan kekuatan Tuhan sendiri, supaya Tuhan menjaga dan memelihara kita. Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua, supaya kita terus berjaga dan tidak lalai untuk tidak mudah untuk dipengaruhi oleh kemalasan, oleh kecemburuan, oleh egoisme. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.